Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi Bapak Ibu ya, pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait tahap ketiga dan formasi 2022, info yang dinantikan oleh guru honorer. Jadi guru honorer harus ketahui info ini karena info ini berkaitan dengan keadaan formasi guru P3K tahun 2022. Nah, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan bagi rekan-rekan subscriber, ketika channel ini sudah menembus 100.000 subscriber, kami akan berbagi giveaway hanya di channel ini. Jadi dukung terus channel ini dengan cara share sebanyak-banyaknya ke media sosial Bapak Ibu, perkenalkan ke sanak saudara, dan like, comment, and subscribe. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini ada berita terbaru tanggal 7 Mei 2022. Di sini dikatakan Pemda mau mengajukan formasi P3K 2022 untuk honorer tetapi. Nah, jadi di sini sebenarnya ya salah satu penentu formasi tahun 2022 adalah Pemda juga sebenarnya Bapak Ibu ya, meskipun nantinya Kemendikbud juga sudah punya hak ya untuk mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan Kemendikbud ya. Nah, jadi di sini ada alasan tertentu ya bahwasanya Pemda mau mengajukan formasi P3K 2022 untuk honorer tetapi. Nah, tetapi bagaimana? Nah, di sini kita coba cek kepastiannya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah keadaan rapat kemarin. Di sini dikatakan ya, dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com Jakarta. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengungkapkan rata-rata pemerintah daerah atau Pemda itu bersedia mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022. Seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas di sini bahwasanya untuk Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Abdul Fikri Fakih itu rata-rata pemerintah daerah Bapak Ibu ya sebenarnya itu bersedia mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun kata beliau syaratnya adalah seluruh penggajiannya itu ditanggung pusat seperti terhadap pegawai negeri sipil. Nah, jadi salah satu permintaan dari pemerintah daerah agar Pemda bisa mengajukan formasi secara maksimal yaitu adalah seluruh penggajiannya itu ditanggung oleh pusat seperti terhadap pegawai negeri sipil atau PNS. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi di sini. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya bahwasanya Bapak Fikri mengatakan apabila pemerintah pusat tidak mau menanggungnya, maka akan banyak Pemda yang mundur dan tidak membuka pendaftaran P3K 2022. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau misalkan pemerintah pusat tidak mau menanggungnya, maka nantinya banyak Pemda Bapak Ibu ya, banyak Pemda yang mundur dan tidak membuka pendaftaran P3K tahun 2022. Jadi permintaan Pemda memang ini cukup realistis Bapak Ibu ya, yaitu meminta agar gaji ya P3K secara keseluruhan ditanggung oleh pusat dan tidak dibebankan sedikit pun kepada Pemda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, ini yang harus diantisipasi pemerintah pusat. Jangan sampai formasi 758 ribuan untuk PPK 2022 tidak terisi maksimal, kata Abdul Fikri Fakih kepada JPNN Sabtu tanggal 7 ya. Memang ya pemerintah mengusulkan ya sekitar 758 ribu formasi menyediakannya, tetapi sampai saat ini baru sedikit yang diusulkan oleh Pemda Bapak Ibu ya. Nah, ini yang ditakutkan oleh Bapak Abdul Fikri Fakih bahwasanya jangan sampai formasi 758 ribuan untuk P3K 2022 itu tidak terisi maksimal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang harus dipahami.
Kemudian di sini dikatakan politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyebutkan permintaan tersebut sudah disampaikan para kepala daerah, baik saat momen kunjungan kerja Komisi 10 maupun dalam rapat Panja Formasi Guru Tenaga Kependidikan GTK P3K 2022. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya permintaan dari Pemda ini sudah disampaikan oleh para kepala daerah Bapak Ibu ya. Itu pada saat kunjungan kerja Komisi 10 ataupun dalam rapat Panja Formasi Guru Tenaga Kependidikan GTK P3K 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang seharusnya dipahami. Kemudian di sini diketahui dalam rapat Panja pada bulan April 2022 itu para kepala daerah diminta pemerintah pusat mengalokasikan formasi P3K 2022 sebanyak-banyaknya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dalam rapat panja kemarin bulan April itu kepala daerah Bapak Ibu ya, itu diminta pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu meminta kepada para kepala daerah untuk mengalokasikan formasi P3K 2022 itu sebanyak-banyaknya. Apa tujuannya? Hal ini untuk mengakomodasi 193.000 lebih guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi P3K 2021. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah sebenarnya tujuan kenapa pemerintah pusat itu meminta kepala daerah akan untuk mengajukan formasi P3K 2022 sebanyak-banyaknya. Sebenarnya hal ini bertujuan untuk mengakomodasi Bapak Ibu ya. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi 193.000 lebih guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi P3K 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini dikatakan Wali Kota Kupang Bapak Jeffrey Riu Korea Jericho mengungkapkan siap mengajukan formasi P3K guru semaksimal mungkin. Itu karena kebutuhan guru aparatur sipil negara ASN cukup banyak. Namun Jericho mengajukan syarat agar gaji P3K ditanggung oleh APBN. Nah, ini yang selalu diinginkan Pemda seperti itu. Nah, Wakil Bupati Pasuruan Kiai Abdul Mujib Imron juga menyatakan kesanggupannya untuk memaksimalkan formasi P3K 2022. Hanya saja dia juga meminta ada jaminan agar gaji P3K dibayar APBN. Siap menganggarkan gaji dan tunjangan selama ada jaminan pusat seperti dijanjikan tahun lalu bahwa masuk APBN, kata Gus Mujib. Kata Gus Mujib sapaannya. Wow, luar biasa ya. Oke. Nah, yang terakhir mungkin Bapak Ibu ya di sini beliau menegaskan kondisi Pemda saat ini semuanya sama. Kesulitan menggeser anggaran gaji P3K karena APBD sudah disahkan DPRD. Gus Mujib menceritakan Kementerian Keuangan baru Desember 2021 menerbitkan surat edaran yang meminta Pemda agar mengalokasikan gaji P3K. Padahal saat itu anggaran daerah sudah diketuk. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi persoalan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kami menerima DAU 2022 yang jumlahnya berkurang. Kami cek kembali, nggak ada penambahan anggaran. Nah, ini yang harus di cross check kembali oleh Menteri Keuangan, Kemendikbud, dan tentunya Panselnas juga ya terkait penggajian guru P3K. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.